Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang regresi berganda. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yevin Dwi Agustin Tias dengan NIM 200210402084. Perkenalkan, nama saya Ragilia Nurlaili dengan NIM 202104002081 akan memberikan contoh mengenai jenis-jenis regresi berganda. Saya Sekar Widya Yuliani dengan NIM 200210402089 akan menjelaskan tentang aplikasi analisis perhitungan statistik. Selanjutnya yaitu materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang regresi berganda, kalian tahu nggak sih apa itu regresi berganda? Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Banyak para mahasiswa yang salah kaprah dalam memahami istilah regresi berganda, di mana tidak bisa membedakan antara regresi berganda dengan regresi multivarian. Nah, sekarang apa sih perbedaan dari regresi berganda dengan regresi multivarian? Perbedaannya yaitu regresi berganda adalah adanya lebih dari satu variabel prediktor, sedangkan regresi multivarian adalah analisis regresi di mana melibatkan lebih dari satu variabel respon. Selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam regresi berganda. Regresi berganda sebagai salah satu jenis analisis statistik banyak sekali macamnya. Yang pertama yaitu regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya berskala data interval atau rasio, kuantitatif atau numerik. Sedangkan variabel bebas pada umumnya juga berskala data interval atau rasio. Namun, ada juga regresi linear di mana variabel bebas menggunakan skala data nominal atau ordinal yang lebih lazim disebut dengan istilah data dummy. Maka regresi linear yang seperti itu disebut dengan istilah regresi linear dengan variabel dummy. Macam yang kedua yaitu regresi logistik berganda. Regresi logistik berganda adalah model regresi berganda jika variabel terikatnya adalah data dikotomi. Dikotomi artinya dalam bentuk kategori dengan jumlah kategori sebanyak 2 kategori. Yang ketiga yaitu regresi ordinal berganda. Regresi berganda jenis ini adalah analisis regresi di mana variabel terikat adalah berskala data ordinal. Sedangkan variabel bebas pada umumnya juga ordinal. Namun tidak masalah jika variabel dengan skala data yang lain, baik kuantitatif maupun kualitatif. Keunikan regresi ini adalah jika variabel bebas adalah data kategorik atau kualitatif, maka disebut sebagai faktor. Sedangkan jika data numerik atau kuantitatif maka disebut covariates. Yang keempat yaitu regresi multinominal berganda. Regresi multinominal berganda adalah jenis regresi di mana variabel terikat adalah data nominal dengan jumlah kategori lebih dari 2 dan variabel bebas ada lebih dari satu variabel. Jenis regresi ini hampir sama dengan regresi logistik berganda. Namun bedanya adalah variabel terikat kategorinya lebih dari 2, sedangkan regresi logistik berganda variabel terikatnya mempunyai kategori hanya 2 atau dikotomi. Regresi ini juga mirip dengan regresi ordinal. Hanya saja bedanya skala data pada regresi ini tidak bertingkat, bukan ordinal. Atau dengan kata lain tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Yang kelima yaitu regresi data panel berganda. Dari jenis-jenis di atas sebenarnya masih ada jenis lain yang merupakan pengembangan dari jenis-jenis di atas, yaitu dengan adanya kompleksitas berupa data time series atau runtut waktu atau data panel seperti yang terjadi pada regresi data panel. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa tahu apa itu regresi berganda dan macam-macam dari regresi berganda. Dapat kita simpulkan bahwa dapat dikatakan sebagai regresi berganda jika variabel bebas lebih dari satu. Regresi berganda berbeda dengan regresi multivarian. Regresi
multivarian adalah regresi jika variabel terikat lebih dari satu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, tadi sudah dijelaskan apa saja jenis-jenis dari regresi berganda. Sekarang saya akan memberikan contoh dari jenis-jenis regresi berganda tersebut. Yang pertama yaitu regresi linear berganda. Contoh kasusnya adalah pengaruh DER dan MPM terhadap return saham. Dan untuk jenis regresi yang kedua yaitu regresi logistik berganda. Contoh kasusnya yaitu pengaruh rokok dan jenis kelamin terhadap kejadian kanker paru, di mana rokok dikategorikan sebagai ya dan tidak, jenis kelamin berkategori laki-laki dan perempuan, sementara kejadian kanker paru berkategori ya dan tidak. Yang ketiga yakni regresi ordinal berganda. Contoh kasusnya yaitu pengaruh tingkat penghasilan dan usia terhadap tingkat pengetahuan IT, di mana tingkat penghasilan sebagai faktor dengan kategori rendah, menengah, dan tinggi, sementara usia sebagai kovariater dengan skala data numerik, dan tingkat pengetahuan terhadap IT sebagai variabel terikat berskala data ordinal dengan kategori baik, cukup, dan kurang. Selanjutnya yaitu regresi multinominal berganda. Contoh kasusnya yaitu pengaruh pendidikan orang tua dan penghasilan orang tua terhadap pemilihan jurusan kuliah, di mana pendidikan dan penghasilan berskala data ordinal dan pilihan jurusan kuliah adalah variabel berskala data nominal lebih dari dua kategori, yaitu jurusan kesehatan, hukum, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu jenis regresi data panel berganda. Contoh kasusnya yaitu investasi asing dan dalam negeri pada wilayah Provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 2004 sampai 2007. Variabel dalam penelitian terdiri dari variabel bebas yaitu pendapatan per kapita, nilai tukar uang rupiah, tingkat suku bunga, dan total daya listrik, sedangkan variabel tak bebas adalah realisasi total investasi asing dan dalam negeri. Model regresi data panel yang sesuai untuk menaksir realitas total investasi asing dan dalam negeri adalah random effect model, di mana perbedaan antara wilayah investasi terlihat dari karakteristik gangguan acak pada masing-masing wilayah investasi. Di penjelasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai aplikasi perhitungan dari regresi berganda. Analisis statistik membantu banyak orang untuk mendapatkan perhitungan pasti yang dapat mendukung pengambilan keputusan penting. Meskipun begitu, pada dasarnya mengumpulkan dan menganalisis data guna mendapatkan kesimpulan statistik bukan hal yang mudah dilakukan. Telah terdapat sebuah teknologi komputasi untuk membantu analisa statistik. Terdapat berbagai perangkat lunak komputasi yang mampu menganalisis data. Perangkat lunak analisis statistik mampu menyatukan, menganalisis, dan bahkan menafsirkan sekumpulan data yang besar dalam kerangka statistik. Aplikasi ini dapat menghitung berbagai macam uji statistik dan mengkategorikan data untuk menghasilkan informasi khusus. Aplikasi statistik mempunyai banyak fitur untuk mengurangi tingkat kesalahan statistik yang biasanya terdapat dalam analisis data, kategorik, ordinal, kontinu, dan lainnya. Statistik juga terkenal mampu menyelesaikan banyak permasalahan dalam berbagai bidang ilmu, termasuk bisnis. Statistik mampu menjelaskan hasil akhir yang rasional sehingga dapat berperan dalam keputusan untuk mengendalikan situasi. Aplikasi yang pertama yaitu SPSS. SPSS merupakan salah satu perangkat lunak analisis statistik yang memiliki banyak penggemar. Meskipun begitu, masih ada perangkat lunak statistik selain SPSS yang dapat digunakan. Aplikasi yang kedua yaitu GISP atau Jeffreys Mazie Statistics Program adalah alternatif perangkat lunak SPSS pertama dengan sumber terbuka. Berbeda dengan IBM SPSS,
GISP menawarkan analisis Bayesian sebagai fitur utamanya. Bisa dibilang, Bayesian merupakan analisis statistik yang hanya dimiliki oleh GISP. Perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang mudah untuk dikuasai pengguna. Hasil analisis dari perangkat lunak ini dimunculkan dalam bentuk teks deskriptif sehingga memudahkan pengguna untuk menarik kesimpulan. Fitur dalam aplikasi ini yaitu analisis frekuentis, analisis Bayesian, integrasi OSF, mendukung format APA, pengujian alfa atau beta, dan masih banyak fitur yang lainnya. Aplikasi yang ketiga yaitu SOFA. SOFA adalah aplikasi analisis statistik tanpa berbayar selanjutnya yang bersumber terbuka yang dikembangkan menggunakan Python. SOFA atau Statistic Open for All adalah perangkat lunak statistik yang sering digunakan banyak orang karena memiliki berbagai fitur yang dapat dibagikan. Fitur dalam perangkat lunak ini yaitu output yang rapi, pelaporan otomatis, format tabel mendukung Excel, dan masih banyak fitur yang lainnya. Aplikasi yang keempat yaitu GNU PSPP. GNU PSPP hampir mirip dengan SPSS. Aplikasi ini gratis untuk digunakan dan bersumber terbuka. Kemampuan kinerjanya sangat efisien sehingga mampu pengguna memproses data dengan cepat. GNU PSPP mampu mengerjakan semua fungsi yang ada dalam SPSS. Fitur eksklusif seperti mengekstrak data dari GNU Numeric menjadikan salah satu perangkat lunak bersumber terbuka dan gratis yang populer di antara lainnya. Fitur dari aplikasi ini yaitu lisensi seumur hidup, lebih dari 2 miliar variabel, integrasi data dengan LibreOffice, impor data dari Excel, dan masih banyak fitur yang lainnya. Aplikasi yang kelima yaitu Skylab. Skylab adalah perangkat lunak yang berguna untuk menganalisis data dan memiliki lisensi GPL. Skylabs adalah aplikasi analisis statistik bersumber terbuka dengan kapasitas komputasi, statistik, dan pemodelan berkualitas tinggi yang dapat digunakan secara gratis. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh para ilmuwan dalam perhitungan statistik industri. Skylab dapat menganalisis kumpulan data besar dan memiliki fungsi yang hebat. Fitur dalam aplikasi ini yaitu statistik deskriptif, standar deviasi, analisis variasi, median, dan masih banyak fitur yang lainnya. Aplikasi yang keenam yaitu Jamovi. Jamovi adalah perangkat lunak statistik gratis yang bersumber terbuka dan dibangun dengan menggunakan bahasa R. Jamovi memiliki antarmuka yang menarik, spreadsheet yang bagus, serta analisis yang optimal mampu menjadikan alasan utama kepopularitasnya. Jamovi mampu melakukan semua uji statistik secara handal. Fitur dalam aplikasi ini antara lain Testi, ANOVA, korelasi dan regresi linear, berjalan dengan kode R, dan masih banyak fitur yang lainnya. Dan aplikasi yang terakhir yaitu MakeANOVA. MakeANOVA merupakan perangkat lunak yang dibesarkan oleh University of Minnesota. MakeANOVA adalah perangkat lunak gratis dan bersumber terbuka yang dapat digunakan dengan 3 sistem operasi. Dalam perhitungan statistik, analisis varian memegang peran penting. MakeANOVA dikenal karena fungsi perhitungan yang sangat kuat dan dilengkapi dengan berbagai statistik multivariate. Fitur dalam aplikasi ini antara lain Testi, ANOVA, korelasi dan regresi, analisis varian, aljabar matriks, dan masih banyak fitur yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung di forum yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.